Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Azriani Sari Nasution MPD, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang mau mendengarkan makalah kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustari selaku moderator pada makalah kami ini. Kami dari kelompok 3 yang membawakan materi tentang hakikat dan tujuan pendidikan dalam Islam. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Cindy Kusuma. Dia akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi kami kali ini. Hakikat pendidikan dalam Islam. Apa sih hakikat pendidikan dalam Islam itu? Yang pertama, satu, berorientasi pada pembentuk iman, ilmu, dan akhlak. Dan yang kedua, menggabungkan tarbiyah, taklim, dan ta'dib. Dan yang ketiga, berakar pada tauhid dan nilai-nilai spiritual. Dan yang keempat, menekankan keseimbangan ilmu dan moral. Tujuan pendidikan dalam Islam, yang pertama, membentuk manusia bertakwa dan berakhlak, dan yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan, dan yang ketiga, menyiapkan kehidupan dunia akhirat, dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat adil dan harmonis. Adapun peran pendidikan dalam karakter, yang pertama, teladan atau uswatun hasanah. Salah satu metode paling efektif dalam pembentukan karakter adalah dengan memberikan teladan yang baik. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Dan yang kedua, pendidikan ilmu tauhid. Tauhid atau keyakinan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah dasar utama dalam pendidikan Islam. Dengan memahami konsep tauhid, seseorang akan memiliki kesadaran bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang ketiga, pembiasaan nilai moral harian. Pembentukan karakter dan akhlak tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, tetapi harus dibentuk melalui proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan Islam menekankan pada pembiasaan dalam menjalankan nilai-nilai moral. Dan yang keempat, ibadah sebagai bentuk akhlak. Ibadah dalam Islam tidak hanya merupakan kewajiban ritual, tetapi juga berfungsi sebagai saran pembentukan karakter dan akhlak. Salat misalnya mengajarkan kedisiplinan dan ketundukan kepada Allah. Dan yang kelima, dialog dan nasihat atau mau'izah hasanah. Dalam pendidikan Islam, memberikan nasihat yang baik merupakan salah satu metode dalam membentuk akhlak seseorang. Nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang akan lebih mudah diterima dan dipraktekkan. Dan yang keenam, lingkungan yang kondusif. Karakter seseorang juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, hukuman yang mendidik atau tarbiyah jazaiyah. Dalam Islam, pemberian hukuman diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang mendidik. Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan bertujuan untuk memberikan pelajaran agar ia tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Adapun poin selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, pengaruh budaya global dan digitalisasi, dan yang keluarga dalam pendidikan, dan yang ketiga, fokus berlebihan pada aspek akademik. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan kami yaitu pendidikan dalam Islam sangatlah penting untuk membentuk manusia berilmu, berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak hanya untuk mencerdaskan individu secara intelektual, tetapi juga untuk membangun karakter yang kuat agar hidup sesuai dengan ajaran Islam, dengan fokus tauhid yang mendekatkan kita kepada Allah. Kami sebagai pemakalah menyadari bahwa makalah kami jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kami mohon kepada pendengar khususnya, jika ada pengetahuan yang bisa kalian ambil dari makalah kami ini, semoga bermanfaat. Segini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf.
Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.